mil akhiri wa amila solihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Wa qala fi ayatin ukhra laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billah wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakin wa ibnis sabil was sa'ilina wa fir riqab wa qamas salata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdihim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra wa hinal ba's ulaika alladzina shadaqu wa ulaika humul muttaqun. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jamaah pengajian rutin malam Senin untuk Masjid Nurul Islam rahimakumullah. Monggo sareng-sareng kita awali kanthi ngucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini insyaallah kita masih diberi nikmat yang besar sekali, yaitu nikmat agama. Karena saudara kita yang lain banyak sekali yang tidak diberi nikmat agama, yaitu hidayah Islam. Karena Rasulullah sering mengulang-ulangi supaya panjenengan kula selalu syukur dan meningkatkan syukurnya. Innallaha yu'tid dunya man ahabba wa lam yuhib. Walakin Allah azza wa jalla yu'tid din liman ahabba wa man yu'tid din faqad ahabbahu. Allah azza wa jalla itu akan memberikan nikmat dunia itu kepada siapa saja, baik yang dicintai Allah maupun yang tidak dicintai. Semua mendapat nikmat agama. Namun Allah memberikan nikmat dunia tadi, nikmat agama itu hanya kepada orang-orang yang dicintai saja. Dan siapa yang diberi nikmat agama, itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita jamaah ini tetap menjadi orang-orang atau umat yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jamaah yang berbahagia rahimakumullah. Kalau bulan yang lalu barangkali saya sudah memberikan pada Bapak dan Ibu ada 6 urgensinya akidah atau keimanan. Yang akan saya tekankan, saya ulang lagi, ada 2 saja. Di antaranya bahwa dengan akidah yang kuat Bapak sekalian, dengan iman yang jazim yang kuat, itu akan mendorong kula panjenengan untuk berbuat baik, mendorong kita ini untuk beribadah kepada Allah dan beramal soleh. Bahasa yang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kalau kita cermati bahwa akidah yang kuat, iman yang kuat itu akan memberikan ketenangan, memberikan kesejahteraan dan kebahagiaan pada kita ini. Asal kita imannya sungguh-sungguh pada Allah dan diikuti atau diimbangi dengan amalan-amalan yang soleh. Untuk itu, para jamaah sekalian, pada malam hari ini akan saya berikan salah satu dari rukun iman yang 6 itu, yang insyaallah Bapak sekalian itu wajib untuk mengimani. Ini saya bawakan bukunya saja. Ini bukunya adalah Syarhu Ad-Durusil Muhimmah Li'ammatil Ummah. Ini syarah atau keterangan pelajaran-pelajaran yang penting untuk umat pada umumnya, bukan untuk kita sekalian tapi pada umat pada umumnya, supaya ngerti
insya Allah akan berubah atau akan lebih imannya. Salah satu di antara yang akan saya sampaikan untuk kita ketahui bersama dan kita antisipasi dan kita persiapkan, antaranya adalah al-imanu bil yaumil akhir. Iman kepada hari akhir itu wajib. Kalau iman kepada Allah, iman kepada Rasul kita sudah biasa itu. Tapi iman kepada hari akhir itu ada rentetannya, ada proses kehidupannya selama kita dunia dan akan kembali ke yaumul akhir. Bapak dan Ibu sekalian saya hormati, bahwa al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir itu adalah huwa ruknul khamis min arkanil iman, adalah merupakan rukun yang kelima dari rukun-rukun Islam, rukun-rukun iman. Ada pinten nggih rukun iman? Nah, kelalen 6 atau 7? 6 juta tambah 6 wae mbuhan ya, ada 6. Nek rukun Islam wonten gangsal, wonten 10, ampun ajak kakeh. Nggih. Ada 6, ini yang kelima. Yang keenam napa yang keenam? Al-Qadar ya, Al-Qadar. Monggo cermati sareng-sareng niki nggih diketahui, dipahami, nanti diantisipasi atau dikembangkan dengan amalan-amalan soleh. Bapak dan Ibu sekalian, wal muradu bihi al-intiqadu al-jazim saddaqa kullama akhbara bihillah azza wa jalla fi kitabihil aziz au akhbara bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan kita percaya iman kepada yaumul akhir, Bapak Ibu, itu adalah akidah yang kuat. Kita punya keimanan yang kuat, yang saddaqa, yang membenarkan semua apa yang telah diberitakan Allah, semua apa yang dikabarkan Allah, diberitakan Allah, diterangkan Allah dalam Al-Quran itu fi kitabil aziz, di dalam kitabnya yang mulia, atau apa saja yang sudah dikabarkan, sudah diberitahukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang yaumul akhir, yaitu ma yakunu ba'dal maut. Artinya dina akhir itu adalah apa yang ada sesudah maut, napa? Mati. Nek urung mati urung tekan dina akhir ya. Itu ada tahapan-tahapannya, ada prosesnya Bapak sekalian. Dan ini yang perlu kita sampaikan untuk kita persiapan untuk menuju ke yaumul akhir. Wa yasmulu dzalika, dan di dalam proses ba'dal maut, sudah mati itu sudah apa namanya? Jangan seperti orang lain, mati ya udahlah, enggak ada apa-apa ya. Makanya enggak pada ibadah karena mereka yakin mati ya udah dipendem. Padahal dalam Islam itu rukun iman yang kelima itu sesudah mati Bapak Ibu itu adalah yasmulu dzalika fitnatul qabri. Di sana ada fitnah kubur. Artinya pertanyaan kubur loh, di sana ada. Kemudian wa adzabahu, ada sisa kubur. Wa na'imihi, dan ada kenikmatan kubur. Kemudian wa ma ba'da dzalika minal ba'tsi wal hasyri. Ya, jadi Bapak sekalian nanti nang kuburan terus orang apa-apa. Jebule ada fitnah kubur. Napa fitnah kubur? Fitnah kubur itu pertanyaan di dalam kuburan itu loh. Kalau versi Ibnu Taimiyah itu dalam kitabnya Al-Aqidah Wasithiyah itu kalau orang sudah dikubur, sudah dikubur selesai, terus yang orang pada bali, ya, niku kata Ibnu Taimiyah dalam kitabnya, 2 malaikat datang untuk tanya itu, untuk ditanya, awal tanya, man
siapa Tuhanmu, siapa apa agamamu, siapa nabimu. Gampang pertanyaan. Dihafalkan gampang ya. Dihafalkan nggak bisa gini apa? Jawabannya ada sudah. Apalkan masih diuji loh, fitnah diuji. Ya, itu nek versi Ibnu Taimiyah niku, nek tidak bisa jawab, itu langsung diambilkan mitrokoh. Mitrokoh niku apa? Palu. Iya, langsung palu. Kampleng itu loh. Ini sayangnya panjenengan ndak krungu. Jadi ngono jerit-jerit ini ora krungu itu. Itu alhamdulillah nek krungu kaya ngapa panjenengan. Ora wani lewat kubur melayu-melayu ya wedi ya pada gembor-gembor. Yang diwai krungu Rasulullah Muhammad SAW itu diberi keistimewaan mendengar orang yang sedang disiksa itu. Betul itu. Percaya betul Pak. Wah, ndopos Pak saya istilah kuburnya ada pertanyaan. Ya, ya siap-siap mohon. Ini tidak cukup ngapalaken. Nah, ini yang sarannya itu. Kemudian yang kedua yang perlu kita yakini adalah di sana ada adab kubur, ada sisa kubur dan ada kenikmatan di dalam kuburan. Ya kalau panjenengan sudah ditanya masuk bisa ya sudah tinggal menikmati sampai nunggu hari akhir ya kenikmatannya enak aja. Tapi nyuwun sewu kalau yang sudah tidak bisa jawab kampelnya terus nama malaikatnya. Monggo dicermati nanti diantisipasi dengan amal soleh dan diyakini. Ya. Sesudah itu nopo Pak? Kalau versi Muhammad Abdullah bin Bas ini adalah kalau sudah mati ditanya ada nikmat dan ada adab, lalu berikutnya wa ma ba'da dzalika, dan sesudah itu Bapak sekalian itu adalah minal ba'si. Nama ba'si bangkit kembali, ditangekaken maning ya, dibangkitkan kembali. Wal hasr, harus dibangkitkan lalu dikumpulkan di mana Pak? Di padang mahsyar itu. Kayak ngapa mbuh ini harus diyakini. Kemudian wa tatayyuris suhub wal hisab. Dan itu diberikan atau dibagikan lembaran catatan bukunya dan hisab atau hitungannya. Ya, kayak apa ya jangan dibayangkan oh tum ini. Mbuh Allah itu yang Maha Kuasa. Itu baru itu jiwa ini catatannya amal. Kemudian apa? Berdi hisab ada wal mizan. Apa mizan? Timbangan. Wa man sawarat mawazinu fa ulaika humul muflihun. Wa man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Sing timbangannya abot orang yang bahagia. Sebaliknya sing timbangannya lebih ringan amal solehnya dah orang yang celaka itu. Ini monggo sarang-sarang ini sarana untuk kita kesono nambah imannya. Nah, kemudian Bapak sekalian, ini yang akan saya sampaikan. Yang penting adalah al-haudu. Dari timbang panjenengan oleh Allah, kemudian kita ini menuju kepada haud. Apa itu haud? Haud itu tafsirnya adalah al-mawridu azim. Hanya ada sumber air yang gede. Napa ya sumber air ya? Mata air nek sekarang ini haudun telaga ya. Sing akeh banyune ya. Nanti ada keterangannya. Haud itu terus mampir ngombe atau ke telaga. Betapa sejuknya ya. Insyaallah kalau panjenengan selamat sana enak banget. Ya, Nabi sudah di sana, kemudian orang pada melu mampir ke telaga, lanjut perjalanannya. Kalau sudah di telaga, di sumber air yang gede itu, lalu kita ini akan menuju kepada as-sirat. Napa sirat? Sirat itu ya jalan, at-thariq. Tafsirannya, jalan itu tafsirnya adalah al-jisr, jembatan yang dipasang di atas jahanam. Nanti banyak yang melewati. Kemudian kalau yang amalnya baik ya langsung jalan lancar,
Kalau yang amalnya jelek ya udah langsung ke jahanam itu. Ini tafsirnya menurut bin Baz ini. Kemudian kalau sudah itu sudah ke sirat, kita akan mendapatkan asy-syafa'ah. Apa syafaat? Ya, sing kita tahu syafaatnya pertolongan, ya, pertolongan dari Allah dan Rasulnya. Sehingga orang pada ya mudah-mudahan Allah memberi syafaat. Rasulullah menunggu apa sih syafaat dari Rasulullah besok ya. Itu ada besok. Nah, terakhir kalau sudah dapat syafaat tinggal al-jannah wan-nar. Tinggal masuk surga atau neraka. Gitu. Jadi urutannya begitu. Keimanan pada yaumul akhir itu harus dimulai dari iman ba'dal maut. Sudah mati ada apa? Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian urut-urutannya itu jadi azabal qabri wa na'imihi. Ada sisanya, ada juga kenikmatannya. Kemudian dari itu tinggal al-qiyamah wa alamatiha. Terjadinya kiamat dan tanda-tandanya. Nomor tandanya kiamat datang, Pak. Salah satu ayat adalah idza zulzilatil ardu zilzalaha. Kalau bumi sudah digunjang-ganjingkan oleh Allah, kayak apa besok? Itu tandanya kiamat arep teko. Iya, orang pada enggak iman, enggak peduli itu ya. Di samping tanda-tanda yang banyak itu ada 10 enggak salah itu menurut bin Baz ini, antara lain itu ada ad-dukhon katanya. Besok ada muncul semacam asap kebul ya. Kebul makanya apa kebul ya Pak ya. Ini besok ada kebul yang muncul. Ada dajjal itu yang orang dajjal. Kemudian ada tulu'an syamsi min maghribiyah. Nah, ini yang meledeki atau mentunya seringnya dari arah barat. Kalau sudah matahari kok terbit ke kulon, ya udahlah tinggal detik-detik aja mau kapan kiamatnya. Ini kata ahli tafsir, banyak yang mengatakan bahwa kami ini tidak bakal menangi, Pak. Insyaallah sudah mati dulu baru yang menang yang kafir-kafir itu. Kayak apa ya, dunia itu ngene kita insyaallah mboten menangi, mboten diperwih ya, mboten diperwih. Kemudian ada termasuk khusuf gerhana dari timur, dari barat dan sebagainya. Ini tanda-tanda kalau sudah hampir mendekati hari kiamat. Untuk sekalian yang berbahagia, mari kita ketahui bersama kalau bagaimana al-haud itu. Haudun itu apa? Telaga. Telaga yang dimaksud di sini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia itu adalah mauridun azim, sumber air yang gede, ya. Yang tarudduhu ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumal qiyamah, yang besok akan didatangi oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sinten niku? Nggih kula panjenengan besok lewat haud telaga yang penuh dengan air itu. Illa man khalafa hadyahu wa badala ba'dahu, kecuali orang yang tidak melewati haud itu, tidak mampir ke telaga itu adalah orang-orang yang khalafa hadyahu, yang menyelisihi ya, bedani ya. Wong sing bedani petunjuknya Allah, petunjuknya Rasulullah. Padahal khairul hadyi Muhammad. Sebagus-bagusnya petunjuk adalah petunjuk dari Nabi. Dia malah menyelisih orang Medu petunjuk Nabi. Itu besok ndak lewat, paling Nabi nunggu-nunggu ning kono. Ayo lewat sini. Itu tidak bisa melewati itu. Makanya mau sekaliannya kita upayakan bisa
nanti ditunggu oleh Nabi di sana. Kemudian sekalian di dalam tafsir ini ada dalil yang sahih. Wa fi sahihaini, di dalam hadis Bukhari Muslim itu di sana disebutkan bahwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wa huwa baina dhuhrani ashabihi. Nabi mengatakan bahwa Nabi itu ada di antara belakang atau di belakang para sahabatnya. Nabi di sini ada, nanti di sana ada para sahabatnya di belakangnya. Kemudian Nabi mengatakan, fala aqulanna, sungguh akan kami katakan, kami undang mereka. Apa Nabi kata? Ay Rabbi, aduh Tuhanku, wahai Tuhanku. Apa kata Nabi? Minni wa min ummati. Ya Allah, ya Tuhanku, itu dari golonganku itu, dan itu umatku. Tapi orang Somedu mengaku tidak saya ikut saya. Nabi ngerti gitu, ayo sini dong. Itu ngerti gitu, saking pedulinya Nabi. Ya. Akhirnya apa? Innani antadhiru ngala haudi man yaruddu alayya minkum. Saya ini nunggu di telaga itu kepada orang yang datang, tertunggu nangkono. Datang kepadaku dari kamu, dari umatku ini, tak tunggu. Tapi kata Allah, wallahi, demi Allah, Pak sekalian, la uqatti'anna duni rijalun. Allah mengatakan pasti akan diputus atau akan dihambat orang-orang yang di belakangku, tidak bisa mengikuti saya ke haud itu. Sehingga dia bertanya, Nabi itu mengaluh kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, itu umatku semua, itu dari golonganku. Ini kok kenapa anda bisa masuk? Apa kata Allah? Waqala fayaqul, maka Allah mengatakan gini, innaka la tadri ma amilu ba'daka. Kamu tidak tahu Muhammad apa yang mereka perbuat sesudah kamu. Sudah Rasulullah mati, apa yang mereka perbuat? Sebulan, yaitu khalafa amruhu, dia menyelisih perintahnya dan petunjuknya. Itu orang yang itu besok tidak bisa melewati telaga yang disiapkan untuk orang-orang yang ikut pada Nabi. Ya. Innaka la tadri ma amilu ba'daka. Kamu Muhammad orang ngerti kamu. Apa yang mereka perbuat kamu mati? Ma yazalu yarji'una ala aqabihim. Mereka itu adalah selalu akan kembali kepada aqab, gulungan atau kepahaman mereka. Iya. Nah, Nabi mati, mereka orang melu Nabi, ini malah melu kelompok atau keyakinan mereka. Nah, itu orang-orang itu besok tidak bisa melewati telaga yang disiapkan oleh Allah untuk kita sekalian. Sudah kita ditimbang, kemudian kita masuk ke telaga yang sejuk itu. Sehingga dalam hadis ini Sahihul Bukhari, Sahih Bukhari mengatakan fi hadzal hadis, Pak sekalian, di dalam hadis ini itu menunjukkan bahwa isbatul haud, adanya atau tetapnya telaga itu, ada telaga itu, tetap ada. Dan wa annal ibtida wa mukhalafatil awamir mawani min wurudihi. Kata Bukhari bahwa orang-orang yang ibtida, yang membuat model-model,
yang menyelisihi petunjuk Nabi, wa mukhalafatil awamir, dan tidak atau menyelisih perintah-perintahnya, itu mawani, terhambat untuk mendatangi haud itu. Makanya sekalian yang berbahagia, monggo sareng-sareng kita upayakan untuk bagaimana sunnah-sunnah Nabi tegakkan dan ditegakkan, diikuti. Jangan coba-coba kita untuk mengikuti selain petunjuk dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya. Di dalam kitab ini itu di samping yang lain-lain yang gaib ya, itu yang perlu saya ingatkan, mari bersama-sama kita bisa melewati haud itu, kita tidak menyelisihi napa ingkang dipun perintahkan dening Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ini keimanan itu adalah sungguh amat penting untuk kita jadikan pegangan atau dasar kita beramal. Namun bagaimana buat sekalian yang berbahagia, itu di dalam kuburan ujar orang apa-apa, ini boleh ada pertanyaan kubur. Nah kita orang yakin ya tidak bakal ngamal, sehingga yang bisa menyelamatkan kita di kubur itu ya tidak lain adalah amal-amal kula panjenengan. Mulanya dengan meyakini ini, insya Allah panjenengan dan kula itu akan selalu terdorong untuk berbuat yang baik. Karena besok yang bisa menolong kita di sana bukan apa-apanya, adanya amal kita yang besok akan mengikuti kemana saja kita berada besok. Kenapa sekalian? Karena di dunia ini ada tiga teman yang akrab atau yang dekat. Tapi ada satu yang paling dekat dan paling bertanggung jawab. Napa niku? Satu, wong niku sudah qadarullah ya. Itu seneng banda. Apa banda? Harta benda. Seneng mboten panjenengan? Nek kula seneng ya. Ini itu teman yang tidak bertanggung jawab. Nek panjenengan mati pripun bandane panjenengan? Digawa boten. Harta benda ngomong karo panjenengan, "Wis Mas, Pak, panjenengan monggo suwan Allah. Kula takdir meneng omah." Kan ditinggal bandane mbok. Kula takdir meneng omah nunggoni. Sudah digawang kuburan, bandane orang gawa. Itu ngaten niku banda. Meneh jangan nanti banda aja gitu. Ora digawa bandane. Malah ngomongnya kayak gitu, coba. Mas, Pak, jenengan monggo sowan Allah. Kula tak tunggu omah nang omah. Iya, mlaku dhewe kan. Iya. Yang kedua napa? Yang kedua, nandunya seneng banget, setia banget. Yang kedua adalah keluarga. Bojo, bapak, anak ya. Coba nek panjenengan mati terus pilih. Bojone piye bojone atau keluarganya? Ya paling-paling ya sampai ke pintu gerbang kuburan. Nah wis ya selamat jalan ya Pak. Kula tak wangsul. Jenengan terus menika nggih ngaten niku. Itu bojo nang kene disayangi kaya ngapa? Sudah mati. Alah sudah. Selamat jalan Mas ya. Selamat jalan gitu. Monggo kula tak bali ngomah ya nggih. Apa bojone melu? Mboten melu. Ya itu ngaten niku. Tapi satu yang tanggung jawab adalah ngamal. Nek ngamal pirun? Ngomongnya. Pak, oke. Nanti saya yang tanggung jawab. Panjenengan ke sana nanti tanggung jawab. Amal tanggung jawab. Akan dipentungi ya nanti amal yang bicara. Nek amalnya panjenengan baik, insyaallah akan tertolong. Orang dipentungi ya, enggak pukul. Itu ngamal yang bisa nulung nggih. Nek banda lah, paling banda sing ora di Jakarta nggih,
malah ngerti itu. Ya, nek panjenengan selamat karo bandane ya kudu apa? Kewajiban harta benda dipenuhi napa niku? Antara zakat yang ada ketentuan. Nah, ya sedekah dan infak dan sebagainya. Itu yang akan dibawa besok ke sono. Tapi yang ditinggal di rumah ya niku, nggo keluargane. Ya. Jadi ada 3 teman yang setia, ning sing paling tanggung jawab adalah ya amal-amal panjenengan. Nanti bisa bicara niku. Sing biasanya jamaah ngaji dan sebagainya, itu yang akan bicara. Hanya membantu kita ini selamat dari sisa kubur dulu. Kalau dikubur sudah aman, ya sudahlah, tinggal sana ya lebih aman lagi. Ngapa sih? Untuk pertama kali. Ini yang sudah dikubur itu tidak aman, ya pun selama saja mungkin lebih dahsyat lagi kalau di yaumul akhir besok di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekalian berbahagia, itu ada hadis sahih tapi tidak saya kurang jelas tuh riwayat Ahmad, persiapkan teman terutama di alam kubur. Nah, ada 5 masalah. Satu antara lain adalah sholat. Dengan sholat itu kalau panjang sholat nanti di kuburan itu akan ditemani oleh amal sholat terutama di kepalanya. Tidak mumet karena orang sholat. Itu ada hadis gitu Pak. Jadi salah satu amal itu sholat bisa menolong kula panjenengan di dalam kuburan. Kemudian yang kedua ada sedekah. Sedekah itu akan menemani panjenengan besok di sebelah kirinya. Kemudian yang ketiga puasa. Puasa itu akan menemani panjenengan di kuburan di sebelah kirinya atau kanannya. Yang keempat adalah amal soleh. Amal soleh apa mawon, tidak hanya sholat dan puasa dan sebagainya. Amal soleh, karena ibadah itu tidak hanya sembahyang dan puasa, zakat. Yang namanya ibadah itu hakikatnya adalah kullu syai'in yuhibbullah wa yardahu. Apa bae sing disenengi nang Allah dan diridhoi itu termasuk amal soleh atau ibadah. Sehingga ibadah ada 2 macam, ibadah yang mahdoh langsung pada Allah dan juga ada mahdoh yang tidak langsung ya. Amal soleh, berbuat baik pada orang, nolongi orang dan sebagainya, membantu dan itu amal soleh. Nah, jadi pikiran ganjaran nih, ya. Itu ganjarannya luar biasa itu. Makanya kalau kayak Pak Polisi, Pak ini yang dalan kok niatnya ikhlas, ganjarannya luar biasa itu. Nyelamatkan wong, nyabrang ya, betul. Nyelamatkan wong, nah dipikir ibadah luar biasa ganjarannya. Ini kadang langka ya, apalagi yang melanggar itu ya. Kalau Pak Polisi kok ngampuni dosa yang orang salah diampuni, benar. Ganjarannya gede. Ini ya orang bakal ampun. Wong salah sendiri orang bakal ampun. Masa 2 kali itu, wong salahnya cuma segini, ya dia lupa lah. So saya tak, insya Allah saya orang baleni. Saya pakai mobil tidak pakai ini apa? Sabuk ya. Ya kelalen salah mulang ngaji nang Gombong. Lah naring ngono. Sem jelas pokoknya ber semuanya. Tinggal digoleti. Tadi Bapak tidak pakai ini ya? Iya ya, lupa saya. Maaf lupa. Saya kesusu salah mulang ngaji ditunggu wong. Kok ora diampuni ya? Ya wis Pak, mbok kaya Pak ya wis esuk nek ana jinggung ya Pak. Kayak iki tak ambil jempol kudune. Ning pripun Pak? Nyun sewu lho ya polisi ya. Nyun sewu. Budayanya. Sudah. Ini Bapak ke BRI Kebumen ya, bayar niki. Salah niku bayar niku. Lah saya Pak ini harus mulang ngaji Pak. Teng Gombong sudah sampai alang-alang amba. Apa kon bari meng Kebumen iki meng Gombong? Ya bubar wong ya. Harinya semai 2 bubar kok. Nggih, ning ngaten niku pun Pak. Deswina teng rimawon lah. Syukur kula diampuni. Mboten Pak ndak bisa ndak pakai. Ya kan lupa ya. Lupa bukan saya sengaja. Awalnya Pak. Ya sudah Pak.
Bapak ngasta uang pinten. Setahun ini nggawe ditira, Pak. Tak dene nih, Pak. Namun 300.000 kula gawane. Wani nyupir lho. Nggawe 3.000 wani nyupir ya. Terus menika nggih pun selawe ditinggal nggih. Selawene ditinggal selawe mawon ya. Anu 30 jam selawe lho. 5.000 menggombong dua mobil lho. Nggih. Niku ini dia maafkan, wah luar biasa. Yang kedua, nopo lampu kelalen orang lampunya dinyalakan 30.000. Dikaranya 50 malah, digomong 30. Kalau dikaranya 50. Pak Kono saya ngawasi jam loro kesusu. Lah ini mboten tak ceklek. Konangan gitu. Saya ndak kabeh semuanya lengkapnya. Tinggal tadi Bapak anu ya, lampunya enggak dinyalain. Apa ya, Pak? Saya kira sudah loh. Enggak tadi enggak nyala. Aduh. Ya sudah manut sudah. Mana saya nikah? Nanti jam 1 ke pos nih, Pak. Aduh, jam 1 ke pos ini. Saya ketemu. Kul antri nang apa ini? Saya astagfirullah. Ya, gitulah. Bapak sekalian yang berbahagia. Jadi ngampuni sebetulnya ngampuni orang yang mulia sekali itu. Kecuali saya salahnya gede, salahnya gede ya betul. Yang salah sedikit ya, kon ya anu pala. Kula jumlah ngaji lah diampuni. Boten ya. Nggih. Gitulah yang namanya amal itu begitu. Jadi amal soleh itu jane akeh banget nek panjenengan gelem ngamal. Apalagi orang yang udah seperti itu. Ini pada mboten ngertos aktarum layak lamun ora do ngerti nek iki amal yang baik. Terakhir apa terakhir? Yang kelima yang bikin teman panjenengan kurban adalah baca Quran, qiraatul Quran. Itu akan menemani panjenengan di semua tubuh panjenengan, dikancani dan dibantu dengan bacaan Quran. Sehingga membaca Quran itu adalah termasuk napa? Ibadah. Kula suwun teng griya ampun ngantos omahe mboten nggo maca Quran. Nggih. Insyaallah omah yang ada bacaan Quran itu dijaga dari godaan-godaan setan yang terkutuk itu. Aja nganti kita ngaji kok nang mahram. Lah ora iso Pak pripun? Boten saged maca Quran pripun? Ya maca Quran ya. Ya ampun ya. Ya usahakan maca Quran semampu panjenengan. Padahal itu teman yang betul-betul membantu panjenengan besok nang hari kuburan, apalagi di sana. Bagaimana Allah memberikan penghargaan orang yang maca Quran? Allah mengatakan melalui nabinya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Ya. Orang yang belajar Quran dan orang yang mengajarkan Quran itu adalah orang yang paling baik di mata Allah. Di sisi Allah baik, kalau di mata manusia ya wong ogene maca Quran karo mbalang Quran lah sepele ya. Tapi di mata Allah orang yang paling baik. Itulah sekalian yang berbahagia. Jadi ada 5 amalan teman yang besok menemani panjenengan di alam kuburan. Di mana alam kuburan itu ada siksanya dan ada nikmatnya. Kita upayakan insyaallah seperti ini adalah suatu sarana amaliyah yang insyaallah bisa membantu kita di dalam kuburan, bahkan besok sampai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pas sekalian yang berbahagia, ini karena waktunya kita cukupkan dulu. Ya, nanti kalau yang sudah sampai ke syafaat itu tinggal apa? Tinggal al-jannah wan nar. Napa? Surga dan neraka. Surga itu adalah hiya ad-darul lati a'addallahu fil akhirah lil muttaqin. Surga itu yang disiapkan oleh Allah besok di akhirat hanya untuk orang muttaqin tok. Yang tidak muttaqin tidak bakal masuk surga. Kemudian sebaliknya wan naru hiya ad-darul lati a'addallahu fil akhirah lil kafirin. Neraka itu
disiapkan Allah untuk orang-orang yang pada kafir, yang tidak percaya. Untuk itu sekali lagi monggo bareng-bareng ya kita upayakan amal soleh itu saking banyaknya. Karena waktunya ya ngatur mawon besok kula sambung malih ke pada yang lain. Ya. Kalau ba'ats itu tafsirnya ikhraju Allah Ta'ala min kuburihim, mengeluarkan, membangkitkan orang yang dari kuburan yang menjadi hidup, hanya dihidupkan kembali panjenengan. Nah, padahal ini dipikir Yesus mati ribuan tahun jadi apa? Gitu? Terus hancur loh. Ini hancur apanya? Ininya, jasadnya, rohnya masih ada di kuburan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekira itu aja barangkali yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita besok bisa lewat haud telaga yang disiapkan oleh Allah untuk kita sekalian ini, dan di sana ditunggu oleh Nabi. Umatnya ditunggu supaya bisa melewat. Tapi orang itu tetap menyelisih perintah Allah dan Rasulnya, tidak bisa melewati. Mudah-mudahan kita sekalian termasuk umat Muhammad yang betul-betul melewati haud bersama-sama Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali gitu aja ya, besok kula sambung malih pada kesempatan yang lain. Yang penting dengan keimanan yang kuat, banyakkan tambah imannya dan tambah amalnya insyaallah. Untuk malam hari ini kita bicara masalah iman bil akhir, yaumul akhir. Insyaallah pada kesempatan lain akan saya ganti yang lain supaya kita imannya tambah sekaligus amalnya juga tambah. Gitu aja, barangkali ada kesalahan atau kekhilafan, kita mohon maaf yang setulus-tulusnya. Dan kita akhiri dengan baca kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.